Kemudian di sini ada beberapa banyak prinsip agility, jadi ada banyak ya, mungkin tidak perlu kita bahas secara detail, tapi secara umum. Yang pertama adalah prioritas tertinggi adalah kita mencoba memuaskan pelanggan melalui delivery awal ya, dan ada konsep berkelanjutannya. Oke. Yang kedua adalah kita menyambut baik perubahan requirement, bahkan event itu terlambat pun nggak ada masalah ya. Beda dengan kalau yang sekuensial tadi, kalau ada perubahan kita jadi panik ya, panik, wah berubah lagi dari awal, kita desain ulang dan sebagainya. Ibaratnya kalau bikin rumah, baru kerasa rumahnya jadi, terus panik ya, ada yang salah nih. Berarti kita desain ulang, kita rombak ulang, kita hancurin lagi ya. Cuman kalau agile justru kebalikannya. Agile itu konsepnya adalah kita menyambut baik adanya sebuah perubahan requirement-nya. Event terlambat pun tidak ada masalah ya. Kemudian yang ketiga, deliver pengerjaan software lebih sering. Jadi kita akan berusaha lebih sering deliver. Jadi konsep yang plan driven itu delivernya udah paling ujung sekali ya. Mungkin kalau sudah berapa bulan, 3 bulan atau mungkin 7 bulan setelah selesai baru ditunjukkan kan. Kalau dalam prinsip agility itu intinya adalah kita berusaha untuk deliver produk secepat mungkin ya, atau sesering mungkin sebenarnya. Secepat mungkin dan sesering mungkin ya. Jadi misalnya kalau misalnya 1 bulan sudah ada terlihat wujudnya, langsung kita tunjukkan ya. Jadi tidak perlu menunggu 7 bulan, tidak perlu menunggu 1 tahun, tapi sesegera mungkin kita tunjukkan ya. Bisa dalam satuan per 2 minggu, bisa dalam satuan per bulan. Nah, kita langsung tunjukkan ke klien supaya klien segera memberikan komentarnya ya. Nah, kemudian yang keempat, bahwa pelaku bisnis, artinya pemiliknya atau product owner-nya dan developer itu harus selalu bekerja sama ya. Memang ini salah satu prinsip agility harus seperti itu. Jadi ada kalanya project itu pengennya yang punya itu baru tahu setelah jadi di akhir ya. Tapi kalau di agile enggak ya. Jadi di agile itu pemilik bisnisnya atau pelaku bisnisnya akan kita ajak terus ya. Kita ajak terus untuk bekerja sama sampai nanti menghasilkan sebuah produk yang kita inginkan ya. Kemudian yang kelima adalah bangun project di sekitar individu yang termotivasi ya. Jadi mungkin kita berikan lingkungan yang mendukung mereka untuk kita mempercayai mereka menyelesaikan pekerjaannya. Oke, yang keenam, metode yang paling efektif dan efisien untuk menyampaikan informasi ke dalam dan dalam tim adalah dengan percakapan tatap muka ya. Jadi kita mengharuskan untuk diskusi sebenarnya. Jadi apapun yang terjadi harus diskusi ya, diskusi dan diskusi. Jadi intinya agile itu intinya harus diskusi ya. Meskipun nanti akan dibahas berapa lama diskusinya nanti akan dibahas ya. Oke, jadi yang paling efektif untuk menyampaikan informasi adalah diskusi. Nomor 7, hampir sama yang sebelumnya tadi ya, bahwa pengerjaan software menjadi ukuran primer kemajuan. Jadi ukurannya akan diukur dari pengerjaan softwarenya ya, bukan di desainnya, bukan di ini, tapi yang jelas softwarenya kelihatan ya. Pengerjaan softwarenya itu menjadi ukuran kemajuannya. Jadi kalau misalnya, wah desainnya udah jadi, desainnya udah jauh, itu bukan ukuran. Ukurannya adalah justru softwarenya ya. Softwarenya mana kita lihat dulu. Nah, di sini adalah pengerjaan software menjadi ukuran primer kemajuan. Kemudian yang kedelapan adalah proses agile mempromosikan pembangunan berkelanjutan. Jadi intinya misalnya kita sudah selesai nih sprint ketiga, perulangan ketiga atau perulangan keempat misalnya. Belum tentu itu sudah selesai ya, bisa jadi kita akan memungkinkan untuk mengembangkan kelanjutannya, mungkin ada sprint 5, bahkan mungkin ada sprint 6 dan selanjutnya, dan sampai merasa puas ya sebenarnya ya. Nomor 9, perhatian kontinu terhadap keunggulan teknis dan desain yang baik meningkatkan agility-nya ya. Jadi kita akan sangat memperhatikan keunggulan teknisnya apa dan desainnya apa. Itu akan meningkatkan agility-nya ya atau ketangkasannya ya. Kemudian nomor 10, kesederhanaan. Jadi intinya simplicity ya. Jadi seni memaksimalkan jumlah pekerjaan yang belum terselesaikan adalah sangat-sangat penting ya. Nomor 11, arsitektur, requirement, dan desain terbaik muncul dari self-organized team ya. Jadi self-organized teamnya ini sangat penting ya. Jadi tim yang nanti dibentuk untuk melakukan agility-nya atau melakukan scrum ini adalah yang akan menentukan desain dan requirement yang terbaik ya. Kemudian yang penting juga secara berkala tim merefleksikan bagaimana cara menjadi lebih efektif dan menyesuaikan perilakunya. Jadi memang nanti kalau Anda lihat dalam sebuah agile itu ada mekanisme untuk melakukan review ya atau refleksi ya. Oke, kita masuk selanjutnya bahwa faktor manusia di sini sebagai faktor kunci dari agile ya. Jadi proses ini, jadi justru yang paling penting di sini adalah tim ya, bahwa kita akan melihat bahwa tim ini akan menentukan kesuksesan sebuah agile ya. Jadi maka di sini ada beberapa hal penting dalam sebuah tim, misalnya kompetensinya harus kita perhatikan, apakah kita sudah memilih orang dengan kompetensi yang benar. Kemudian tim ini nggak boleh diganggu, artinya harusnya fokusnya sama ya. Jadi kalau sudah dipasrahkan membuat produk A, ya produk A. Jadi jangan diganggu dengan yang lain. Kemudian pastikan tim ini bekerja secara kolaborasi. Jangan sampai tim ini bekerja sendiri-sendiri.
kolaborasi. Dan tim ini juga harus ada juga orang yang mampu membuat keputusan. Jangan sampai timnya adalah worker semua, jangan sampai ya. Tapi harus punya orang yang bisa membuat keputusannya, karena keputusan ini penting ya. Jadi dalam keputusan ini nanti langsung dikerjakan oleh workernya ya. Jadi juga ada sama juga, tim ini juga harus minimal punya orang-orang yang mampu untuk menyelesaikan pemecahan masalah, terutama masalah fasi ya. Masalah fasi yang masih scatter, masih tersebar-sebar ini gimana memecahkan masalahnya, harus ada ya. Oke, kemudian juga harus saling percaya dan hormat, harus punya kemampuan untuk mengorganisasikan diri. Jadi jangan sampai kita punya tim hanya sebatas tim, tapi nggak ada organizing timnya ya. Oke, itu salah satu poin penting dari konsep agile ya.